Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Ini ada keterangan terbaru dari Pasren dan juga Kavi yang kelihatan banget ya. Kavi itu sangat lebih kelihatan diem, terus juga banyak menunduk, dan bahasa tubuhnya tuh ngerasa kayak kelihatan banget dia kayak ngerasa menyimpan beban yang luar biasa. Aku nggak tahu bebannya Kavi ini dalam wawancara media ini, apakah dia beban karena mendapatkan ya kontra dari orang-orang di sekitarnya, tetangganya, termasuk mayoritas dari netizen. Apakah bebannya karena itu, atau karena bebannya Kavi itu karena ngerasa bahwa dia memang berbohong selama ini. Ya, dengan satu persatu dari kesaksian rekan-rekan dari para terpidana yang juga mereka klaim bersama Kavi di malam 27 Agustus 2016 tersebut, di malam kejadian Vina dan Eki. Ini kan Kavi kelihatan banget sih udah tertutup sekali. Nah, Pasren tegas mengatakan dengan senyuman khasnya bahwa saya heran katanya, kenapa kok saya itu dilaporkan dengan kesaksian palsu? Memang saya hanya mengatakan kenyataannya kok, saya tidak melihat mereka di malam hari itu. Sebenarnya Pasren tuh nggak bohong menurut aku, kalau dia bilang, saya tidak melihat para pelaku atau terpidana di malam hari itu di rumah saya. Betul, karena kan klaim dari para terpidana dan juga saksi yang lain yang mengatakan mereka itu bersama Kavi minum ciu mulai jamnya 9 malam ya, itu kan di rumah sebelahnya Pak Pasren bersama Kavi yang rumah dikontrakan. Memang betul itu sudah malam, Pak Pasren juga kayaknya udah tidur juga. Memang betul dia tidak melihat. Tetapi kan si Kavi ini ya, Kavi ini kok cuma diem aja. Kavi kebanyakan diem, kebanyakan disetir sih menurut aku. Dan kuasa hukumnya mereka pun mengatakan bahwa mereka selama ini tidaklah menghilang, tapi mereka pindah ke tempat yang lebih nyaman karena mereka merasa mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman pada saat tinggal di kawasan tersebut. Mudah-mudahan Kavi ya, kamu bisa berkata jujur ya. Kalau memang kamu ngerasa bahwa betul kok malam hari itu saya nggak bersama mereka, ya berarti kemungkinan besar bahwa mereka adalah pelakunya. Ngapain mereka bohong gitu? Kalau seandainya memang Kavi mengakui bahwa mereka bersama Kavi dan ada kebohongan, ya diakui saja. Karena kan kita ngerasa gimana ya, kalau kita bohong, ada orang lain yang harus dipenjara seumur hidup, itu kan sangat menyedihkan sekali. Nah, terkait dengan Titin Prialianti ya, yang merupakan kuasa hukum Saka Tatal dari awal sampai sekarang, Bu Titin pun juga menangis ya waktu di sidang perdana kemarin, bahkan hakim pun sempat ngomong gitu. Bagaimana nih, apakah sudah siap kita mulai persidangannya? Bu Titin tetap nangis gitu ya. Aku sih sangat prihatin dan juga terharu ya. Aku yakin lah, tangisannya Bu Titin itu sebagian besar adalah karena kebahagiaan, di samping masih ada deg-degan. Karena kan putusan untuk PK ini juga masih belum ada ya teman-teman. Nah, Ibu Titin mengatakan bahwa pada saat ada sebagian pengamat lah hukum ya yang menyerang dalam tanda kutip adalah hal yang wajar, dikatakan bahwa hal-hal yang disampaikan 8 novum atau alat bukti baru tersebut kayaknya ada sebagian yang merupakan hal yang sudah pernah didebatkan atau disampaikan dalam sidang tahun 2016 dan juga 2017. Bu Titin kemudian mengatakan begini, iya betul ada beberapa poin yang sebenarnya itu semuanya baru kalau untuk Saka Tatal. Memang betul poin-poin tersebut pernah dibahas atau bahkan diajukan, tapi bukan sidangnya Saka Tatal, tetapi adalah sidang dari ketujuh terdakwa lainnya saat itu. Kalau untuk Saka Tatal, ini adalah beneran yang betul-betul baru begitu. Nah, poin-poinnya kan kayak foto almarhum Eki, foto Vina, almarhumah Vina, terus juga foto baut yang ada dagingnya, terus foto motor kejadian, ada keterangan Liga Akbar, keterangannya Kapolri, terus juga keterangan saksi-saksi yang dalam wawancaranya Kang Deddy Mulyadi. Itu kan bagian-bagian secara umum 8 poin yang diajukan sebagai novum. Hal yang disampaikan ini memang tidak ada satupun alat bukti yang secara serta-merta menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini butuh interpretasi. Ya, makanya aku tadi baru lihat juga wawancara terbaru dari kuasa hukumnya Saka Tatal bahwa ternyata ada 8 atau 9 saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan Saka Tatal ini. Dan salah satunya adalah
ahli forensik. Aduh, aku seneng banget karena itu menurut aku yang paling sangat fundamental yang berhubungan dengan data ilmiah, yaitu adalah terkait dengan luka kakinya Vina. Aku yakin mereka sudah punya bagian tersebut, terus dicocokkan dengan baut yang ada noda salah satu bagian tubuhnya Vina. Itu sangat masuk akal banget, sangat kuat banget kalau ternyata nanti dikatakan, ini loh, jadi harus cari dokter forensik yang benar-benar bisa meyakinkan bagaimana dokter forensik tersebut bisa menjelaskan ke hakim bahwa, oh kalau luka, memang bisa ya kita ngecek luka kita karena alat apa. Itu bisa banget. Ini belajar dari kasus Subang ya, Bu Tuti dan juga Amel. Kasus Subang itu kan diduga yang dilakukan ke para korban itu dengan menggunakan golok yang tumpul. Nah, kan goloknya tuh nggak ada, tapi ada keterangan sama si Danu yang bilang bahwa golok, iya betul itu adalah dengan golok dan ada sarungnya yang sudah dibuang. Sarungnya kayaknya sudah ketemu, tetapi goloknya nggak ketemu. Tapi kan ternyata ada linier nih antara keterangan ahli yang forensik dengan salah satu justice kolaboratornya adalah Danu. Nah ini apakah bisa dengan serta-merta menyatakan keyakinan dari timnya Bu Titin bahwa ini adalah laka lantas tunggal? Ya, menurut aku bisa ya. Pertama adalah dengan keterangan ahli tersebut dari dua hal adalah visumnya, lukanya Vina, ditambah dengan foto dari baut tersebut. Yang kedua adalah dengan motor. Motor tersebut dikatakan adanya luka gesekan di badan jalan. Nah, luka gesekan di badan jalan itu aku nggak tahu nih keterangan ahli siapa yang harus dihadirkan. Apakah ahli forensik juga ataukah ahli otomotif dan sejenisnya? Ya masih bisa lah. Ini kan bagian-bagian yang sifatnya logika, logical thinking, dan itu bisa saling menguatkan. Terus juga mencabut BAP-nya itu kayaknya si Dede itu bisa aja loh dihadirkan karena kuasa hukum juga mengatakan antara berapa 8 sampai 9 saksi yang kemungkinan besar masih bisa dihadirkan. Tapi aku yakin sih dengan semakin banyaknya novum, itu akan semakin besar peluangnya Saka Tatal untuk menang. Kita berdoa ya, semoga kebenaran itu akan terbukti dalam sidang PK ini. Nah, ada juga keterangan dari Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, yang juga sedikit membahas mengenai kasus Vina ini. Terutama Pak Mahfud itu menyindir ya, bukan menyindir sih, ngomong secara jelas-jelas sih, nggak menyindir, tapi terang-terangan ya. Ngomongnya begini, kasus Vina itu sudah mulai clear dan jelas, tapi masih aja ada pengacara yang ngeyel dan bela polisi. Padahal polisi itu nggak minta dibantu loh gitu, kayak pakai kacamata kuda nggak sih? Karena kalau polisi juga penyidik lah secara umum ya, kalau mereka sudah melihat ada banyak kejanggalan, tetapi ada orang-orang pokoknya bela aja terus, yang dibela juga rasanya aneh gitu, karena kan polisi juga nggak serta-merta ya dibela pasti senang, tapi kalau dibela dengan suatu hal yang sudah sangat janggal, ya tetap aja dibela itu malah jadi bumerang bagi polisi gitu. Jadi Pak Mahfud MD ya cuma bilang aja kepada orang-orang yang ahli hukum, terutama para oknum pengacara tersebut, kok masih sebegitu ngototnya sih ngebela polisi? Ya menurut aku ini adalah salah satu hal buruknya kalau kita hanya fokus kepada individu. Kalau kalian melihat pembahasanku dari awal tentang kasus ini, kan ada yang bilang, Anjas kok awalnya kamu curiga sama ini, kemudian pindah haluan curiga sama itu, dan kembali lagi. Karena yang aku bahas adalah apa yang menjadi perdebatannya, kontennya, bukan kepada orangnya. Karena kalau kita sudah kayak ibaratnya itu sudah kayak fanatik gitu ya. Fanatik itu kan artinya kita pokoknya udah suka atau benci sama seseorang, apapun yang dilakukannya, apapun temuannya, I don't care, pakai kacamata kuda. Kan tidak seperti itu kalau kita ngebahas sebuah kasus. Kalau di perjalanan kita menemukan ada yang janggal nih ke mereka, ya kita harus curiga. Kalau ternyata sudah terkonfirmasi bukan, ya seperti itu. Jadi kita jangan fokus adalah kepada subjeknya, objeknya, tapi lebih kepada bagian apa yang sedang dibicarakan konten-kontennya tersebut. Sementara itu bisa aku update, aku sangat yakin kalau sampai hari ini sepertinya potensi kemenangan Saka Tatal dalam sidang PK ini cukup tinggi teman-teman. Tapi seperti kalian tahu, ini harus mendapatkan pengawalan dari netizen. Kalau tidak dikawal, takutnya nanti seperti kasus yang aku bahas hari ini juga ya, terkait dengan putusan yang cukup kontroversial dari Pengadilan Negeri Surabaya, yang jelas-jelas ada CCTV clear, Ronald Tanur membegitukan kekasih yang sudah meninggal dunia, tapi malah divonis bebas.
Itulah hukum di Indonesia, seperti kata Hotman Paris. Di Indonesia itu, hukum itu bukan dicari, tapi dikais, yang menggambarkan istilah sebegitu sulitnya mencari keadilan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.